Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Udah ganti nama. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dan ini bakal jadi playlist baru untuk channel ini, yaitu Ruang TU Tokusatsu Universe. Ya, jadi untuk video Ruang TU ini bakal membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Tokusatsu. Entah itu Kamen Rider, Ultraman, bahkan kedepannya juga aku bakal bikin video di X, segala macem ya. Intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tokusatsu. Dan untuk memulai video pertama ini aku bakal nge-review series Ultraman Trigger. Ya, di luar agak berisik ya, sorry. Ya, jadi di sini aku bakal nge-review series dari Ultraman Trigger episode 1 dan episode 2. Kenapa langsung 2 episode? Ya, baru sempat aja gitu. Oke, langsung aja bahas ke episode 1. Menurutku, untuk episode 1 ini sudah sangat-sangat bagus sebagai first impression. Kenapa? Karena kemarin kalau aku ngikutin perkembangan dari infonya Ultraman Trigger ini, series ini bakal nyambung dengan Ultraman 3. Yes, Ultraman 3. Yang dimana itu, ya anak 90-an, tahun 2000-an tuh pasti tahu lah ya Ultraman 3. Soalnya kan soalnya dulu kan selalu muncul di setiap minggu pagi. Untuk episode 1 ini emang seperti episode Ultraman kebanyakan, yaitu lebih condong ke karakter utamanya, yaitu si Kengo, perjalanannya si Kengo menuju perubahannya dia menjadi Ultraman Trigger. Ya intinya seperti itu. Sebenarnya emang ya udah biasa aja, cuman itu cukup bagus gitu. Karena apa? Itu adalah formula yang udah jarang Suburaya lakukan terhadap series Ultraman ini. Dan menurutku ini bagus karena emang udah jarang banget gitu. Meskipun di seri-seri sebelumnya tuh aku gak ngerasa kayak feel Ultraman-nya tuh agak hilang aja gitu loh. Tapi untuk series ini akhirnya kembali lagi ke identitas aslinya sebagai Ultraman. Nah, untuk episode satunya ini diawali dengan penampakannya si Carmira ini, mantannya Ultraman Trigger. Ya, kalau secara info sih seperti itu. Jadi kan awalnya kan dia itu jadi batu, terus pas kejedok, dus, pecah dan ya udah netas aja gitu kayak. Kenapa sih? Terus berlanjut ke si Kengo ini mimpi tentang raksasa hitam atau raksasa kegelapan dan salah satu cewek misterius yang karakternya udah di-reveal dari sebelum-sebelumnya, namanya Yuzare. Dan begitu aku lihat karakter si Yuzare ini keinget sama seriesnya Kamen Rider Gaim. Ya, jadi ini karakternya tuh kayak gimana ya? Dua karakter yang diperanin oleh satu aktris yang sama. Sama seperti Kamen Rider Gaim. Apakah ceritanya bakal mengarah seperti itu? Ya, agak tahu. Terus selanjutnya ceritanya tuh si Kengo itu diam-diam ikut ibunya yang lagi meneliti prasasti, dan di situ juga udah jelas ada item senjatanya si Ultraman Trigger itu sendiri. Ya, kelihatan banget kalau mau jualan mainan di episode 1 lah. Dan sampai masuk ceritanya si Kengo bergabung dengan si Ultraman Trigger ini. Dan jadilah dia Ultraman gitu. Dan di sini kan terlihat bahwa si Kengo dapat penglihatan untuk jadi Ultraman. Dan tiba-tiba cuman kayak gimana ya, terlalu cepat untuk berubah pakai itemnya gitu. Kan ceritanya kan si itemnya ini buatannya si God Select gitu loh. Dan menurutku lebih pantas ketika, lebih cocok ketika si Kengo ini ya udah masuk aja itu ke color timernya si Ultraman Trigger. Kenapa? Ya biar vibes Ultraman zaman dulunya tuh lebih kerasa lagi. Dan apa ya, ini kan ceritanya kan masih awal-awal ya, bakal kerasa lebih dramatis ketika si Kengo ini udah mulai menyatukan kekuatan sama si Ultraman Trigger dan ya udah bergabung aja gitu, gak pakai alat. Dan setelah itu baru Henshin pakai alatnya tuh di episode selanjutnya gitu. Cuman karena episode ini seperti menjual mainan ya, cuman ya udahlah. Nah, dari keseluruhan episode 1 ini ceritanya sebenarnya ya udah oke gitu loh. Akhirnya kita kembali lagi ke zaman-zaman Ultraman di zaman 2000-an gitu. Tapi ada beberapa kekurangan yang ingin aku sampaikan di video ini. Nah, yang pertama ini ada si kemunculannya si Carmira dari Dark Giants itu sendiri. Itu terlalu cepat untuk masuk ke episode 1. Kenapa? Karena si Carmira ini kan musuh yang utama gitu loh, kayak yang spesial banget gitu, yang emang susah banget buat dikalahin. Menurutku lebih cocok ketika masuk ke pertengahan episode. Kenapa? Biar ada sedikit misteri-misteri gitu loh, biar kita penasaran. Jadi untuk episode awal-awal sampai pertengahan fokus ke si Trigger, ya udah lawan monster-monster aja gitu loh, biarkan si penonton anak kecil tuh suka dulu, gitu sih menurutku. Dan di episode ini juga mulai terungkap satu misteri yang dimana Pak Mitsukuni-san itu juga mengetahui ternyata tentang rahasia di balik raksasa cahaya ini, Ultraman Trigger. Dan di situ juga kelihatan kalau dia nge-mention, jadi intinya tuh dia juga sedikit throwback tentang Ultraman 3. Padahal kan ceritanya ini beda universe sama Ultraman 3. Ya meskipun sedikit nyambung sih, cuman ini kan beda universe ya, tapi kok kenapa si Pak Mitsukuni ini udah tahu nih ada raksasa cahaya. Bahkan si ibunya Kengo ini udah tahu
tentang raksasa cahaya. Kelihatan dari gesturnya gitu loh. Dan di episode ini udah ada 2 orang yang udah tahu tentang identitasnya si Kengo sebagai Ultraman. Ceroboh memang. kurang banget lah kalau emang udah tahu dulu tentang identitasnya si Ultraman itu sendiri. Itu kayak kurang greget aja gitu menurutku. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di Mars itu juga udah tahu tentang raksasa cahaya ini siapa. Mungkin seperti itu. Jadi kayak baru episode 1 udah ketahuan identitasnya. Wow, ceroboh sekali Kengo. Cuman nggak apa-apa, itu masih bagus. Dan ada satu part yang emang aku suka dari episode 1 ini, yaitu koreografi fight scene-nya waktu ngelawan si monster ini. Wow, wabi sumpah. Maksudnya tonton lah. Coba kalian lihat dengan seksama itu. Ini kalau kalian mikirnya ini CGI, enggak CGI. Sumpah. Kalau kalian bener-bener ngikutin hasil karyanya Sakamoto, ini kan yang jadi yang nata visualnya kan Sakamoto gitu loh. Itu juga pernah diterapin di seriesnya Ultraman Z waktu si Ultraman Jet itu tarung sama siapa itu aku nggak tahu, tapi ada emang. Dan emang ciri khasnya seperti itu Sakamoto. Gila itu apik. Ngerti ya? Sumpah itu kayak gimana ya? Serasa lihat serasa lihat moviesnya Ultraman gitu loh. Dan tuh wow, bagus sih. Oke, sekarang lanjut ke episode kedua. Ya, di episode kedua ini seperti biasa si Kengo join ke God Select ya. Si Kengo ini join ke salah satu tim penyelamat semi gak guna di series Ultraman. Lalu masalah mulai muncul ketika si Akito ini mulai gak seneng sama kehadirannya si Kengo ini karena udah deket-deket si Yuna, apalagi heroin utama di series ini. Karena si Yuna ini kan aktris yang meranin si Yuna ini kan emang sama dengan Yuzare. Sama seperti yang aku singgung di episode 1 itu, seperti Kamen Rider Gaim. Dan ketika aku melihat si karakternya Akito ini yang berusaha untuk melindungi si Yuna ini dengan cara apapun, itu keinget Kamen Rider Gaim lagi gitu loh. Ya, seperti Michi. Kalau aku ngelihatnya seperti itu. Dan menurutku untuk karakternya si Akito ini kemungkinan besar bakal jadi karakter yang licik dan bakal berkhianat. Itu masih kemungkinan, belum tentu benar. Dan ya seperti itu. Habis itu lanjut si Kengo ini berubah jadi Ultraman, berantem, dan muncul member kedua dari Dark Giants, yaitu si Dargon. Ya, itu kemunculannya si Dargon ini waktu jadi jadi batu pertama kali netes itu. Itu kayak gak banget gitu loh. Ya nyungsep sumpah. Ya dan lagi nyungsep terus habis itu ditebas sama si Carmira beberapa kali jadinya. Ya udah, jadi kesannya tuh disegel selama berjuta-juta tahun itu gak ada gunanya. Sumpah, aku ngeliatnya tuh seperti itu gitu. Lagi-lagi kecepatan munculnya. Kenapa? Ya untuk episode 2 ini sebenarnya kemunculan si Dargon ini gak mempengaruhi ceritanya si Ultraman Trigger ini. Bahkan gak ada si Dargon pun, Hyper Ki yang power type itu tetap jadi gitu loh. Dan kesannya si Dargon itu seperti anak STM yang ngajak berantem anak sekolah sebelah gitu loh, dengan alasan adu kekuatan. Kenapa sih gitu loh. Jadi kayak gak guna aja tuh, menurutku seperti itu. Jadi ya lagi-lagi terlalu cepat memunculkan Dark Giants di series Ultraman Trigger di episode awal-awal. Ya terlalu cepat. Dan di sini juga ada beberapa miss, yaitu ada scene dimana si Ultraman Trigger ngeluarin jurusnya, finishingnya. Itu kan VFX-nya kan muncul nih kelihatan. Nah pas waktu pindah frame ke si Dargon ini, VFX-nya tuh nggak muncul. Dan yang ada cuma praktikal ledakannya gitu. Ya oke, memang aku dasarnya bukan VFX artist yang seperti itu. Cuman sebagai orang yang sering ngotak-ngatik ya, ngedit video segala macam, ngeliat kayak gitu itu kayak gregetan gitu, gatel pengen apain sih gitu. Menurutku seperti itu. Lalu selanjutnya ada di scene dimana itu si Dargon ini kan kelempar ke air. Bisa kita lihat di situ kan awalnya cetek. Gak tau kenapa waktu pindah scene itu langsung masuk ke airnya itu dalam banget gitu, kayak masuk ke air laut. Jadi kayak ya continuity-nya tuh gak ada gitu. Menurutku seperti itu. Jadi untuk episode selanjutnya tuh emang banyak miss-nya menurutku. Apalagi yang drama personenan yang tidak perlu di series ini, di episode 2 itu kayak ngapain sih? Kayak perlu banget gitu harus bilang melindungi senyuman semua orang. Aku ingin melindungi Yuna. Kenapa sih? Aneh gitu, cringe aja gitu untuk episode awal-awal. Apalagi si Kengo itu yang dari episode 1 sampai episode 2 selalu bilang smile. Aku kayak ngapain sih? Itu sih menurutku. Oke, sekarang masuk ke penilaian dari series ini menurutku. Untuk episode 1, aku beri nilai 8,5/10. Ya, meskipun aku nyebutin beberapa miss untuk episode ini,
tapi menurutku udah cukup bagus sebagai first impression. Lalu untuk episode keduanya 6,5/10, jomplang banget. Ya seperti yang kamu tahu, udah aku mention beberapa kekurangannya dan ya seperti itu. Tapi meskipun gitu, untuk episode 2 ini masih tetap layak untuk diikuti gitu. Bahkan aku masih menantikan series Ultraman Trigger ke depannya gitu. Dan aku juga pengen beli DX-nya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan ya aku mulai, mulai serius bikin konten YouTube. Jadi untuk konten Ruang TU bakal tayang setiap hari Selasa pukul 4 sore. Yes, Selasa pukul 4 sore. Dan untuk konten lainnya nggak tahu. Karena kan emang sebenarnya konten utama di channel ini kan lebih ke filmmaking, tapi karena aku emang suka juga tentang dunia pertokusatsuan ini, jadi aku bakal bikin weekly konten untuk Ruang TU gitu sih. Jadi intinya setiap hari Selasa pukul 4 sore. Dan kalau kalian nggak pengen ketinggalan tentang updateanku, kalian bisa follow Instagramku @foxazius. Ya nggak melulu tentang tokusatsu sih, cuman kalau aku mau bikin video YouTube, mau upload, itu bakal aku infoin di situ. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Thanks for watching this absurd video and bye.